Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala keberkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, sebelum memulai hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan, sebelum memulai hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau, kayak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkaulah Allah, kekuatan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan pagi hari ini, temanya adalah sikap hati dalam memberi persembahan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mengingatkan kita semua, saya rindu kita sudah mempelajari 5 hal ya dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Yang pertama mengenai janji Tuhan untuk memberkati umatnya, haleluya. Ya, di mana dikatakan sejak awal penciptaan Allah memberkati manusia. Puji Tuhan, itu terletak atau ada dalam Kejadian 1 ayat 28. Lalu hari kedua, hari Selasa, rahasia hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Dan hari ketiga, sikap hati terhadap berkat Tuhan. Ya, bahwa kita harus ingat dan sadar bahwa pemberian atau berkat atau karunia itu datangnya dari Tuhan Allah kita. Dan hari keempat, hukum menabur dan menuai. Ya, baca dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wow, puji Tuhan. Dan hari kelima, kita belajar mengenai macam-macam persembahan. Ya, ada 2 hal yang dijelaskan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dalam Maleakhi 3 ayat 8. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai sikap hati dalam memberi persembahan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita baca ayat firman Tuhannya atau kisahnya dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan. Perikopnya berjudul persembahan seorang janda miskin. Ya, ayat 41 mulai, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44 mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji nama Tuhan. Kisah ini selain dalam Markus juga terdapat dalam Lukas 21. Saya yakin saudara, ketika kisah ini diulang 2 kali, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam setiap kita pribadi umatnya. Ya, dalam kisah ini diceritakan bahwa Yesus sedang ada dalam bait Allah dan dia duduk memperhatikan orang yang memberikan persembahan. Ya, ketika saya renungkan, ngapain gitu ya kira-kira Tuhan memperhatikan dan dia melihat banyak orang memberikan persembahan. Mungkin ke depan seperti waktu lalu ya, waktu zaman Opa Gembala kita almarhum, ya kita memberikan persembahan dengan berjalan ke depan dalam sebuah amplop, kita memberikan uang ya. Mungkin zaman dulu belum ada amplop saudara, tapi mereka memberikan persembahan.
Ya mungkin ada sebonggol uang ataukah seperti apa, dan ada juga orang yang memberi langsung. Nah, ketika itu Tuhan memperhatikan dan dikatakan di situ bahwa banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Tapi Tuhan Yesus tertegun melihat janda yang miskin. Ya mungkin ketahuan miskin dari pakaiannya, saudara ya. Dan dia memberikan 2 peser, yaitu hanya 1 duit. Mungkin saat itu nilainya sangat kecil, ya jauh dibandingkan orang-orang kaya yang memberikan persembahan besar. Tapi di situ ketika Tuhan memperhatikan hal itu, dia langsung memanggil murid-muridnya dan dia berkata, dan dia memberikan statement, yang memberikan pernyataan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, nah mari garis bawahi saudara, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Jadi harta yang besar yang dia berikan persembahan mungkin sebagian kecil saja. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Artinya orang ini berkekurangan, tapi uang yang sedikit itu 2 peser itu atau 1 duit merupakan seluruh nafkahnya, kehidupannya. Jadi hal inilah yang Tuhan tegaskan dan beritahukan kepada murid-muridnya, dan kita pun sebagai murid Tuhan diajarkan pada saat pagi hari ini. Mari kita memberi dengan segenap hati kita, kehidupan kita yang kita miliki. Ya, dan Tuhan senang melihat hati kita ketika kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, saudara. Dan melalui kisah ini saya teringat ya, Tuhan memperhatikan seorang janda. Mungkin engkau saat ini seorang janda atau duda, sudah ditinggal lama oleh istri atau suamimu. Ya, saat ini saya ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa engkau tidak sendirian. Bahwa Allah yang kita sembah memperhatikan hidupmu. Ya, pada waktu engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, mungkin pada waktu engkau di rumah berdoa buat keluargamu, atau engkau sedang memberikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan, atau apapun itu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus memperhatikan engkau. Puji nama Tuhan. Ya, lalu kita akan masuk dalam pembahasan sedikit bahwa Tuhan tidak sekedar memandang jumlah persembahan orang kepadanya. Ya, sebab kita tahu bahwa Allah kita tidak berkekurangan, saudara. Allah kita kaya, Allah kita luar biasa. Bahkan kalau Ia mau, Ia bisa memberkati pekerjaannya melalui jalan yang lain. Karena persembahan merupakan wujud dari kasih kita kepada Tuhan. That's why kita memberikan persembahan, yang pastinya yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan sikap hati kita ketika kita memberi untuk Tuhan. Ya, lalu dalam Markus 4:12 ini juga kita belajar bahwa persembahan harus diberikan dengan sikap hati yang seperti apa. Yang pertama itu penuh dengan pengorbanan. Ya, seorang janda miskin memberikan yang terbaik dari semua yang dia miliki. Yang kedua ya pasti dengan rela dan dengan sukacita. Ya, kita belajar untuk memberi dengan rela dan sukacita. Dan yang ketiga, tidak dengan terpaksa atau sedih hati, saudara. Karena mungkin kita sudah memberikan sebagian dari milik kita, kita menjadi terpaksa atau sedih. Jangan, saudara ya. Dan yang keempat, kita harus memberi dengan rendah hati dan bukan untuk mencari nama karena ingin dilihat, ingin dipuji. Tidak seperti itu, saudara. Tapi biarlah Allah kita dari tempat yang maha tinggi melihat setiap persembahan yang kita berikan kepada Dia. Apakah itu uang, apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu pemikiran, apapun itu yang kita persembahkan untuk Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow, puji Tuhan. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itu dalam Matius 6 ayat 2-3. Puji nama Tuhan. Saudara,
Biarlah kita mau memberi kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sukacita apa yang kita punya. Haleluya. Perenungannya, yang pertama, setiap kali memberi persembahan dalam gereja, bagaimanakah perasaan hati Anda atau hati kita? Yang pertama, apakah kita merasa terpaksa? Atau kita tidak merasa apa-apa, memberi sebagai hal yang rutin saja? Atau kita memberi dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dengan kerelaan untuk berkorban? Nah, silakan saudara renungkan. Setiap kesempatan untuk memberi persembahan adalah kesempatan untuk menabur benih berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan memperoleh berkat Tuhan. Itu sebabnya persembahan harus diberikan dengan hati yang penuh sukacita serta rasa syukur kepada Tuhan. Nomor 2, setiap kali memberi persembahan, saya selalu memberikan ... Yang pertama, uang terkecil yang ada pada saya. Atau yang kedua, sejumlah yang digerakkan Tuhan dalam hati saya. Silakan saudara renungkan yang mana, uang yang kecil atau sejumlah yang digerakkan Tuhan. Memberi persembahan juga merupakan langkah untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya sebelum memberikan persembahan, ada baiknya kita bertanya dulu kepada Tuhan, berapakah jumlah yang harus kita berikan. Dan yang ketiga, perenungan kita, pernahkah Anda ingin memberi persembahan dalam jumlah tertentu, namun pada saat tersebut Anda belum memilikinya? Pernah atau belum pernah? Kalau Anda pernah mengalami tersebut, itu adalah janji iman, saudara. Artinya Anda berjanji kepada Tuhan, dan apabila Tuhan menyediakan benih untuk menabur, seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 10, sejumlah yang kita ingin berikan, dan kita memberikannya dengan sukacita kepada Tuhan. Ya, jadi saya teringat di gereja kita pun, saudara, ada yang namanya Seed of Faith. Ya, masih ingatkah saudara tentang itu? Dan masih rajinkah kita untuk memberi persembahan? Ya, pada saat ini gereja kita membutuhkan sejumlah dana untuk pengembangan gereja. Ya, setiap minggu sudah diinformasikan mengenai pengumumannya. Marilah pada saat ini, saudara, kita sama-sama memberikan janji iman kita, seed of faith, yang kita yakini bahwa itu merupakan sebuah benih taburan yang akan menghasilkan buah. Mungkin saat ini, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau mungkin 10 tahun depan, kita tidak tahu benih itu. Tapi bagian kita adalah menabur dengan sukacita kepada Tuhan. Jadi seed of faith itu bukan untuk kebaikan Tuhan, saudara. Sejujurnya kalau menurut saya, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa? Karena pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu kata 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Mari saudara, kita mau berlomba-lomba di hari-hari yang terakhir ini, selagi masih ada kesempatan, waktu terbuka untuk kita memberikan persembahan, untuk kita menabur benih iman dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladang Tuhan, khususnya di gereja kita GPD Tiberias Bogor. Mari kita bahu-membahu, sama-sama saling mengingatkan. Karena itu sekali lagi bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ayat hafalan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Inilah hidup kami di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kami mempersembahkan kepadamu Tuhan. Selagi hari masih siang, belum datang malam, selagi masih ada kesempatan Tuhan, jadikan kami hamba-hamba yang setia, yang melakukan firman-Mu Tuhan, menaburkan benih
sebanyak yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Berkati Tuhan kehidupan kami, akal pikiran kami, hati kami, jamah Tuhan, bahkan keluarga kami, sehingga kami boleh memberi dengan sukacita kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpinlah langkah hidup kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita nikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.